Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Salam. Kita bertemu lagi dalam acara Sapaan Rohani GKJ Cakraniratan. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga kesuksesan. Sebelum kita menerima, membaca, dan merenungkan firman Tuhan, malah kita siapkan hati kita masing-masing di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami boleh belajar dan merenungkan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, buka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti dengan benar tentang kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu hari ini berbicara tentang bagaimana kami harus kuat di dalam Engkau. Sebab akhir-akhir ini banyak sekali tantangan yang harus kami hadapi. Selain persoalan pandemi, kami juga harus menghadapi persoalan ekonomi dan juga persoalan-persoalan yang lainnya. Jika iman kami tidak kuat, jika iman kami lemah, maka kami akan mudah berpaling dan meninggalkan Engkau. Untuk itu Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu memberikan kekuatan pada setiap kami, sehingga kami menjadi murid-murid-Mu yang bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita renungkan pada saat ini terambil dari Yohanes 6. Yohanes 6 ayat yang ke-51 dan ayat yang ke-60. Kita lanjutkan ayat 67 dan 68 yang demikian. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ayat yang ke-67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan, dan renungan sapaan rohani pada hari ini kami beri tema kuat di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan ini tentu kita mengenal dengan yang namanya tanaman kapas. Kapas ini bisa dimanfaatkan ketika kapas ini kita pintal sehingga kapas ini bisa menjadi benang. Dan bila benang ini kita tenun, maka benang ini akan menjadi kain dan bisa kita gunakan untuk pakaian dan juga bisa digunakan untuk membuat peralatan yang lainnya yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Saat masih berupa kapas, benda itu sangat lembut dan mudah dipisah-pisahkan karena sangat halus dan sangat lembut. Tetapi ketika kapas ini dipintal dan menjadi benang, maka akan nampak kekuatannya. Dan ini terbukti ketika digunakan untuk menarik layang-layang. Dan itu juga terbukti ketika benang ini digunakan untuk menjahit pakaian. Tetapi benang ini juga bisa menjadi tidak kuat tatkala benang ini terkena air. Dan benang ini juga bisa menjadi kusut jikalau tidak digulung dengan benar. Pertanyaannya, apakah
manusia juga memiliki kekuatan seperti kapas yang menjadi benang, ataukah sebaliknya menjadi tidak kuat jikalau terkena air. Jadi ukuran kekuatan manusia itu bukan dilihat dari kekuatan fisiknya, bukan dilihat dari kekuatan raganya. Banyak sekali orang yang mempunyai tubuh yang kekar, otot kawat, balung besi, tetapi hatinya lemah. Tetapi orang yang perawakannya kecil, kurus, namun memiliki kekuatan hati yang besar. Jadi sesungguhnya kekuatan manusia itu dapat ditemukan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Jadi sekali lagi, bukan masalah kekuatan fisiknya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk memperoleh bukti kekuatan manusia sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita dapat mencermati firman Tuhan yang telah kita baca tadi, jikalau kita baca secara utuh. Ketika murid-murid ini menerima pengajaran tentang Tuhan Yesus sebagai roti hidup yang dapat diterima manusia melalui tubuh dan darahnya, bahkan dapat dimakan dan diminum, menjadikan tidak nyamannya hati mereka. Mereka di sini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Mereka di sini adalah orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang Yahudi, hal demikian dianggap mustahil. Karena orang-orang Yahudi ini sudah terlanjur menerima pengajaran mendasar yang diajarkan secara turun-temurun oleh orang tua mereka, bahwa leluhur mereka ini telah menerima roti mana dan juga menerima burung puyuh sebagai tanda bahwa Tuhan memelihara tubuh jasmani orang-orang Israel pada waktu itu. Perasaan yang demikian itulah yang menjadikan bangsa Israel ini merasa berbeda dengan bangsa yang lainnya, dan mereka merasa tidak memerlukan lagi pengajaran yang lainnya. Oleh karena itu, pada waktu itu murid-murid Yesus ketika mendengar pengajaran Tuhan Yesus tentang roti hidup, mereka lalu meninggalkan Tuhan Yesus. Tetapi bagi ke-12 murid Tuhan Yesus, ketika ditanya oleh Tuhan Yesus mengapa mereka tidak ikut meninggalkan Tuhan Yesus, maka Petrus menjawab, itu yang tertulis di dalam ayat yang ke-68 dan yang ke-69 demikian. Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Ini adalah pengakuan Petrus. Petrus ini percaya bahwa perkataan Tuhan Yesus itu adalah firman. Dan sesungguhnya Tuhan Yesus sendiri adalah firman yang sejati. Maka ketika menerima Tuhan Yesus, kita juga harus menerima firman-Nya dengan sepenuh hati. Melalui hal tersebut dapat menjadi pijakan bagi kita untuk selalu mawas diri dan juga untuk memperhatikan tumbuh berkembangnya iman warga gereja. Apakah kita memiliki kekuatan yang utuh untuk menerima Tuhan melalui janji setianya, melalui firman-Nya, bahkan pengorbanan melalui tubuh dan darahnya? Ataukah kita mempunyai niat untuk meninggalkan Tuhan Yesus karena suatu masalah yang seringkali membebani hidup kita? Mengingat masih ada orang-orang percaya yang sudah menyatakan janji setianya kepada Tuhan dengan segenap hati, ternyata tidak dipegang secara kuat. Oleh karena itu sekali lagi kita harus selalu mawas diri, karena banyak sekali hal yang menyebabkan kita ini tidak kuat
hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Kelemahan iman seringkali dimanfaatkan oleh kuasa kegelapan, yaitu iblis, untuk mengalahkan orang-orang percaya sehingga berpaling dan meninggalkan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kita dapat memperhatikan nasihat Rasul Paulus supaya kita ini senantiasa menggenakan perlengkapan rohani. Hal tersebut dapat menjadi sarana bagi kita untuk menanggulangi tipu daya iblis yang akan membuat rusak iman kita. Dan Tuhan Yesus juga berfirman di dalam Matius 26 ayat yang ke-41 demikian, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Yang terakhir, marilah kita selalu mewujudkan jati diri orang percaya kepada Tuhan dengan kuat. Sehingga ketika kita menghadapi ujian kehidupan, apapun yang terjadi dalam hidup ini, tidak ada yang menjadi penghalang bagi kita untuk menerima berkat Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.